Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang terbaik sudah terjadi, sedang terjadi, dan terus terjadi dalam kehidupan kita, karena kita punya Bapa di surga yang amat sangat baik, yang menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang dia percayai tentang Tuhan akan mempengaruhi pikirannya, perasaannya, dan tindakannya. Sebenarnya dalam hidup ini sangat dipengaruhi oleh apa yang kita percayai. Saya ambil contoh kepada saudara, misalkan pada saat ini saya percaya di luar sana akan hujan. Maka apa yang akan saya pikirkan? Karena saya percaya nanti pada saat saya keluar akan hujan, saya berpikir bagaimana untuk saya bisa membawa payung, saudaraku. Dan waktu saya berpikir untuk bisa membawa payung, lalu apa yang saya lakukan? Saya akan pergi mengambil payung, dan walaupun cuaca di luar masih belum hujan, saya akan keluar dengan membawa payung. Kenapa? Karena saya percaya bahwa sesaat lagi akan terjadi hujan. Nah, demikian pula saudaraku, apa yang kita percayai tentang Tuhan, bagaimana kita mengenal tentang Tuhan, akan mempengaruhi pula apa yang kita rasakan dan tindakan kita. Makanya pada hari ini saya ingin membahas secara khusus tentang siapa Bapa di surga sebenarnya. Pengenalan yang benar akan Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis berusaha merusak pengenalan yang benar akan Bapa di surga. Kenapa? Kalau kita salah mengenal tentang Bapa di surga, maka itu akan mempengaruhi apa yang kita rasakan, akan mempengaruhi apa yang kita terima daripada Tuhan. Saya ambil contoh lagi buat mempermudah kita untuk mengerti. Kalau saya percaya ada seseorang di depan saya percaya bahwa orang itu adalah orang yang suka marah, orang yang jahat. Saya percaya orang itu memang mau berbuat jahat kepada saya. Maka apa yang saya lakukan? Karena saya percaya bahwa orang itu akan berbuat jahat kepada saya tidak mungkin datang mendekat kepada dia. Nah, sama, iblis juga berusaha merusak gambaran tentang Bapa di surga. Sebagian orang percaya bahwa Bapa di surga itu adalah Bapa yang suka marah. Sebagian orang percaya bahwa Bapa di surga itu adalah Bapa yang sangat pelit. Dia akan memberkati kita jika kita berbuat baik, jika kita menyenangkan hatinya dia. Dari mana kita dapat gambaran itu? Sebenarnya gambaran itu tanpa kita sadari, kita dapat dari semenjak kita kecil. Setiap kita pasti mempunyai seorang ayah atau bapak atau papa, saudaraku. Bagaimana gambaran tentang bapak kita di dunia ini akan mempengaruhi gambaran kita tentang Bapa di surga. Kenapa? Karena itu masuk dalam alam memori bawah sadar kita. Waktu saudara mempunyai seorang ayah yang otoriter, yang sedikit-sedikit main pukul, yang sedikit-sedikit main hantam saja, dikit-dikit disiplin dan suka marah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka tanpa saudara sadari, saudara juga berpikir, oh Tuhan juga seperti itu. Tuhan itu suka marah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara berpikir, kalau saudara mempunyai seorang ayah atau seorang papa yang seringkali mengucapkan janji namun tidak menepatinya, maka tanpa saudara sadari, saudara juga akan berpikir, oh Tuhan juga cuma sekedar berjanji. Mungkin secara pikiran saudara belajar percaya pada janji Tuhan dalam hidup saudara, tapi sebenarnya di dalam hati saudara, saudara tidak sungguh-sungguh mempercayai dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan yang paling banyak orang berpikir bahwa kasih Bapa di surga itu kasih yang bersyarat. Kenapa mereka berpikir kasih Tuhan itu kasih yang bersyarat? Mereka berpikir, papaku di dunia, kalau aku jadi anak yang baik, maka papa tambah sayang. Kalau aku nakal, maka papa akan pukul, hukum saya, marahi saya, dan segala macam. Tapi sesungguhnya kebenarannya tidak seperti itu. Saudara ini kasih Tuhan. Filipus pernah bertanya kepada Yesus. Dan Filipus berkata begini, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tetapi Yesus menjawab, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kita bisa melihat gambaran Bapa yang baik yang ada dalam surga itu melalui kehidupan Yesus. Kenapa? Bapa yang baik, Bapa yang benar, itu memberikan nyawanya buat anak-anaknya. Bapa yang baik itu selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya.
Bapak yang baik itu tidak pernah menginginkan anaknya mengalami penderitaan demi penderitaan. Apalagi dengan sengaja Bapak membuat anaknya menderita. Tidak ada Bapak yang baik itu yang dengan sengaja membuat anaknya menderita. Nah, untuk menjelaskan tentang gambaran Bapa di surga dengan benar, Yesus mencoba menjelaskannya dan memberikan ilustrasi anak yang terhilang, yang terambil di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan terlebih dahulu Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat ke-16, lalu kita lanjutkan nanti ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas 15 ayat yang ke-11 berkata begini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Saudara bisa bayangkan, orang tua masih hidup, bapaknya masih hidup, anak ini sudah minta harta warisan. Apakah tidak sungguh keterlaluan ini anak? Tapi bapaknya mungkin tidak dapat berbuat apa-apa, lalu ayahnya itu membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya, karena dia lapar, saudaraku. Dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Jadi makanan babi itu berasal dari sisa-sisa makanan mungkin, saudaraku, yang menjadi ampas dari makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Kalau babi saja diberikan ampas, dia tidak diberikan ampas, maaf, berarti lebih berharga babi daripada dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-17 kita lanjut. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, Alkitab mencatat ketika ia masih jauh, bukan sudah dekat, tapi masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anaknya itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Garis bawahnya kata jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Mari kita melihat bagian dari kisah ini. Anak yang, maaf saya katakan, anak yang tidak tahu diri, yang bapaknya masih hidup sudah minta warisan. Ini sungguh terlalu, saudara. Tapi dengan anak seperti itu, mungkin bapaknya memberikan pilihan kepada anaknya mau bersikap seperti itu. Tetap harta warisan itu dibagikan. Lalu sang anak pergi berfoya-foya, lalu jatuh miskin. Karena kelaparan sedang melanda negeri itu, dia jatuh miskin, saudaraku, lalu dia menjadi penjaga babi. Dia ingin makan makanan yang menjadi makanannya babi, yang disebut dengan ampas itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi tidak seorang pun yang memberikan dia makanan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencatat fakta dari kisah ini adalah kondisi anak itu sangat memprihatinkan.
Dia sedang kelaparan dan miskin. Mungkin Anda berkata, Pak, saya juga sedang kelaparan dan miskin. Apa Tuhan mau menerima saya? Saya juga sedang kekurangan. Apa Tuhan masih mau menerima saya? Dan kalau kita melihat ayat demi ayat saudaraku secara khusus, yang pertama dia sudah lapar dan miskin. Dia 17 jelas tercatat, ia mau pulang itu bukan karena sadar dan mau bertobat. Ia mau pulang karena dia ingat di rumah bapaknya berlimpah-limpah makanan di sana, saudara. Karena di rumah bapaknya berlimpah-limpah makanan, dia berpikir, aku mau pulang supaya aku dijadikan karyawan dari bapakku. Saudaraku, ini kasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat gambaran dari anak ini merupakan gambaran anak yang kurang tahu diri, dia tidak tahu diri. Gambaran seorang yang sangat miskin dan sedang kelaparan. Gambaran orang yang tidak mau bertobat, saudaraku. Kenapa? Karena yang dia pikirkan hanya perutnya. Gambaran yang salah, saudaraku, tentang bapaknya. Dia berpikir bahwa bapakku nggak mungkin mau terima aku lagi. Karena aku sudah keterlaluan, aku sudah berdosa. Nggak mungkin bapakku mau terima aku lagi. Aku mau jadi karyawan saja deh di sana. Karena di sana ada berlimpah makanan. Di sana ada banyak makanan, karyawan bapakku aja makan dengan berlimpah. Tapi aku di sini mau mati kelaparan, aku akan pulang. Aku akan minta bapakku menjadikan aku karyawan saja. Motivasinya salah, bukan mau bertobat, saudara. Satu pertanyaan yang besar, apakah yang dilakukan oleh Bapa di surga terhadap anak yang seperti ini? Apakah Tuhan menghukum atau Dia mengampuni? Apakah Tuhan akan menghukum orang yang seperti itu? Alkitab saya mencatat satu kabar baik buat setiap kita. Mungkin kita seorang miskin yang dihina oleh banyak orang. Mungkin kita merasa diri kita tidak berarti, kita tidak layak untuk dijadikan anak Tuhan. Karena kita orang yang berdosa dan berbuat banyak kesalahan. Mungkin Anda berkata, imanku gak sampai untuk percaya bahwa Tuhan baik kepada saya. Saya mau beritahu saudara, waktu anak terhilang itu mau pulang, Alkitab mencatat, ketika ia masih jauh, dia 20 jelas dikatakan, saya percaya Bapa di surga sedang menunggu anak itu. Sang Bapa sedang menunggu anak itu mau pulang saja. Hati Bapa begitu hancur ketika anaknya itu pergi meninggalkan dia. Bapa pingin anak itu pulang sehingga dia menunggu di luar. Kalau dia berada di dalam rumah, dia nggak akan tahu anak itu dari jauh. Dia tidak akan melihat anak itu dari jauh. Tapi karena saya percaya dia menunggu di luar, mungkin hatinya sedang hancur. Dia menantikan kapan anaknya pulang. Makanya kita mencatat ketika ia masih jauh. Bukan waktu dia mengetok pintu. Ketika ia masih jauh, ayahnya itu sudah melihat dia. Dan apa yang dilakukan oleh bapak ini ketika ia melihat anaknya? Saudara ini kasih oleh Tuhan. Bapak ini tidak dengan tenang dan berkata, rasain kamu anak yang gak tahu diri. Maaf, mungkin dia berkata anak yang kurang. Tidak. Tapi Alkitab saya mencatat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Dia berlari segera mendapatkan anak yang dikasihinya itu. Dia tahu mungkin kondisi anaknya sedang bau karena dia menjadi penjaga babi. Dia tahu mungkin kondisi anaknya itu sedang tidak baik, miskin, melarat, motivasi salah. Saudaraku, tapi Alkitab mencatat dia segera berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow. Seorang anak yang melakukan kesalahan, seorang anak yang gagal, pulang kepada bapaknya rangkul dan terima dia dan mencium dia. Seakan-akan bapaknya berkata, engkau tetap sangat berharga anakku. Hari ini dengar baik-baik. Tuhan ingin berkata kepada saudara bahwa engkau sangat berharga di matanya. Apapun kondisimu, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang sungguh luar biasa yang di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Bapa pada zaman itu. Kenapa?
Karena menurut hukum Musa ternyata buat anak yang degil dan membangkang mungkin yang seenaknya saja itu seharusnya dihukum mati. Hal itu tercatat saudaraku di dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat saudara. Ulangan 21 ayat yang ke-18. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di kotanya, kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Itulah penghukuman yang seharusnya diterima oleh sang anak. Seharusnya bapaknya itu membawa anaknya itu kepada para penatua kota dan berkata, anak kami ini degil dan membangkang, dan dia adalah seorang pelahap dan peminum, dan seluruh penduduk kota itu harus melemparinya dengan batu sampai mati. Itulah cara bangsa Israel mengusir yang jahat dari antara mereka dengan memberikan ketakutan atau memberikan ancaman. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Bapa di surga tidak mengusir kejahatan dengan mengancam saudara. Tapi yang dia lakukan adalah dia memberikan saudara pelukan dan ciuman. Dia menerima saudara apa adanya. Mungkin saudara berpikir dan bertanya, apa mungkin zaman sekarang masih ada kasih yang seperti itu? Apa mungkin Tuhan benar-benar memiliki kasih yang seperti itu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya punya kabar baik buat saudara. Itulah kasih yang sesungguhnya yang daripada Tuhan buat saudara dan saya. Makanya Alkitab mencatat, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati buat kita ketika kita masih berdosa. Bukan pada saat kita berbuat benar. Waktu kita masih berdosa, Kristus sudah menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia sudah mati di atas kayu salib, menebus semua dosa saudara dan saya tanpa syarat. Wow, haleluya! Dosa kita ditebus tanpa syarat, saudaraku. Dan saya mau beritahu saudara, sebenarnya bagaimana pandangan Bapa di surga. Yang pertama, Bapa di surga tidak peduli bagaimanapun kondisimu, anak tetap anak. Waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, waktu saudara berkata, Tuhan, aku orang berdosa, hari ini aku datang kepadamu dan aku mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari itulah Alkitab mencatat, engkau menjadi anak Allah. Tapi dalam perjalanan hidup saudara banyak melakukan kesalahan. Saya pun begitu, saya banyak melakukan kesalahan. Kadang dosa muncul dalam hidup saya. Tapi dengar baik-baik, anak tetap anak. Bapa tidak pernah membuang anak. Bapa tidak pernah menghukum anak yang terhilang itu, karena kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, Bapa di surga tidak peduli apapun motivasimu datang kepada Dia. Mungkin kita memiliki motivasi yang salah. Mungkin kita berkata, imanku kurang besar, imanku kurang kuat, imanku kurang hebat. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan itu datang dalam hidup saudara tanpa syarat. Dia mengasihi saudara dengan apa adanya, bukan karena apa adanya, tapi apa adanya saudara, Dia mengasihi saudara. Tidak peduli bagaimanapun, betapa besar pun kesalahanmu, Bapa tetap menerima dan mengampuni. Wow, sungguh luar biasa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang 18. Ibrani 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini.
dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saya ulang, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Akunya huruf besar itu berbicara tentang Tuhan sendiri. Tidak mengingat-ingat lagi dosa saudara dan kesalahan saudara. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban penghapus dosa. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan domba atau kambing atau merpati atau apa saja untuk korban penghapusan dosa, karena karya Yesus di atas kayu salib sudah sempurna. Waktu dia berkata sudah selesai, itu artinya semua penghukuman atas dosa manusia sudah lunas dibayar. Tidak peduli bagaimanapun posisimu atau statusmu, dia tetap Bapa yang mengangkat engkau. Mungkin engkau yang sangat miskin, engkau berkata aku sedang kekurangan, orang menghina aku, orang tuaku sendiri membuang aku. Mungkin engkau berkata aku seorang yang cacat, yang penakut. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Tidak peduli bagaimanapun posisimu atau statusmu, waktu engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan segera mengangkat engkau. Tuhan akan segera memulihkan seluruh kehidupanmu. Makanya di dalam Lukas pasal 15 ini tercatat, saudaraku. Di ayat yang ke-22 saya bacakan buat kita. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari apa tadi? Jubah yang terbaik. Jubah berbicara tentang kebenaran. Jubah berbicara tentang dibenarkan. Saudara dan saya dibenarkan oleh karena darah Yesus. Karena darah Yesus yang tidak berdosa itu yang sanggup menebus dosa saudara dan saya. Makanya dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24 dikatakan begini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis sudah dibenarkan karena penebusan dalam Kristus Yesus. Waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saudara tidak perlu membayar apa-apa lagi. Saudara gratis menerima penebusan oleh karena darah Yesus. Haleluya, engkau dibenarkan karena darah Yesus. Di dalam Roma pasal 5 ayat ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Makanya tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Roma 10 ayat ke-10 dikatakan begini, karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Yang diberikan kepada anak yang terhilang adalah jubah kebenaran. Saudara bisa membayangkan orang berdosa tiba-tiba dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Saudara mungkin berpikir, aku orang berdosa, seharusnya aku berbuat baik, beramal dan segala macam untuk dibenarkan. Tapi hari ini dengar kabar baik, engkau dibenarkan karena pemberian dari Tuhan, karena kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Yang kedua, apa yang diterima oleh anak yang terhilang itu? Yang kedua adalah cincin. Cincin berbicara otoritas, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Zaman itu, pada saat kisah ini diceritakan, hanya penguasa yang memakai cincin. Nah, penguasa yang memakai cincin, kalau mereka mau berbelanja, mereka cukup menyetempelkan cincinnya, saudaraku, maka dia akan mendapatkan barangnya, saudaraku. Itu berbicara tentang otoritas yang dikembalikan kepada sang anak. Bukan hanya dibenarkan, tapi kembali statusnya dinaikkan. Engkau adalah anak raja, engkau adalah anak dari Tuhan, segala Tuhan. Otoritas diberikan. Makanya kalau ada kuasa roh jahat yang mengganggu saudara-saudara, cukup berkata, di dalam nama Yesus, hai iblis engkau pergi, maka setan pun harus tunduk kepada saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roma 5 ayat 17 dikatakan begini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi
mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saya ulang, maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Saya katakan sekali lagi, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang menerima kasih karunia Tuhan dan anugerah kebenaran, waktu saudara percaya pada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, maka saudara akan hidup dan berkuasa oleh karena Yesus Kristus. Haleluya! Dulu saya mengalami kekacauan dalam hidup. Dulu saya tidak berani bermimpi bahwa saya akan mempunyai masa depan. Saya tidak berani bermimpi bahwa saya akan menikah, mempunyai anak dan hidup berbahagia. Tetapi karena saya menerima kasih karunia daripada Tuhan dan anugerah kebenaran, maka hidup saya mengalami perubahan dan perubahan. Saya menikmati kedamaian, saya menikmati kebahagiaan yang dulu hanya sekedar menjadi sebuah angan-angan. Dulu waktu saya seorang diri, saya ke garasi rumah, saya pukul tembok, saya teriak. Saya mau marah tapi saya tidak tahu saya harus marah kepada siapa. Tapi waktu kasih anugerah kebenaran itu datang dalam hidup saudara, datang dalam hidup saya. Waktu saya seorang diri, saya bisa menikmati betapa baiknya Tuhan. Dari mulut saya bisa keluar pujian, betapa aku mencintai Engkau Tuhan. Saudaraku, ini kasih Tuhan, perubahan terjadi dalam hidup saya. Hal yang pertama yang didapat oleh anak kita bilang jubah kebenaran, engkau dibenarkan. Yang kedua, engkau memiliki otoritas. Otoritasmu dikembalikan, otoritas sebagai seorang anak. Dan yang terakhir yang didapat oleh anak yang terhilang adalah sepatu atau kasut. Itu berbicara tentang posisi saudara. Zaman itu hanya anak yang memakai kasut atau sepatu. Hamba tidak memakai kasut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hamba dia tidak memakai apa-apa, hanya anak yang memakai sepatu, saudaraku. Dan sepatu yang diberikan juga bukan sepatu yang biasa, saudaraku, tapi sepatu yang terbaik. Dalam bahasa aslinya ada dua kata yang berbicara tentang sepatu, yaitu sandelon. Sandelon ini adalah sepatu yang harganya murah dan kualitasnya kurang bagus. Kata yang kedua adalah hupodima, yaitu sepatu dengan kualitas yang bagus dan harga yang mahal. Dalam peringkop ini, yang diberikan kepada anak adalah hupodima, yaitu sepatu dengan kualitas yang bagus dan harga yang sangat mahal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini kau berkata, aku sudah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku. Tapi hari ini saya mau katakan pada saudara, bersyukurlah kau menyaksikan acara ini. Karena apa? Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya kepadamu. Saudara cukup berkata, terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Terima kasih aku dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih kau mengembalikan aku otoritas, memberikan aku kuasa untuk mengalahkan setiap masalah, untuk mengalahkan setiap kuasa roh si jahat. Terima kasih Tuhan, engkau memberikan aku posisi yang baru sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur buat semua anugerah. Waktu sudah mengenal Bapa di surga dan benar, maka itu akan mempengaruhi iman, mempengaruhi reaksi, pola pikirmu, mempengaruhi apa yang kau rasakan dan mempengaruhi tindakanmu. Saudaraku, dengar baik-baik. Kita punya Bapa di surga yang amat sangat baik, yang tidak pernah berhenti berbuat yang terbaik buat saudara dan saya. Bapa di surga tidak pernah berhenti mengasihi saudara, melindungi saudara, memberkati saudara dengan segala berkat yang terbaik dalam hidup ini. Jangan biarkan iblis menipu engkau dan berkata, oh Tuhan pelit, oh Tuhan lagi sibuk, doamu tidak didengar, oh Tuhan lagi mengurusi segala sesuatu yang lain. Siapa kamu? Kamu ini orang yang berdosa mau datang kepada Tuhan. Dengar baik-baik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu sempurna. Dia melihat Kristus antara kita dengan Dia. Karena ada Kristus yang menebus dosa kita, maka segala berkat itu sudah sampai kepada saudara dan saya melalui Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Miliki pandangan yang benar tentang Kristus, maka engkau akan menikmati kehidupan yang penuh dan kemenangan. Waktu engkau menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, maka engkau akan hidup
dan berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.